Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel masedisugianto.com. Kali ini masedisugianto.com akan mengulas seputar custom ROM, yaitu port ya teman-teman, untuk Xiaomi Redmi 4X, yaitu Oxygen OS Open Beta. Walaupun Open Beta, nanti teman-teman lihat semuanya. Ini bagi yang belum tahu, Oxygen OS itu ROM-nya dari OnePlus. Lebih tepatnya ini saya menggunakan OnePlus 5. Oke, pembahasan pertama kita langsung mulai saja tentang informasi tentang ponsel atau tentang ROM ini lebih tepatnya. Di sini saya menggunakan Oxygen OS Open Beta 23 ya teman-teman. Di sini sudah menggunakan Android 9 Pie, kemudian untuk kernelnya yaitu kernel Luxvi Skyboss 318. Untuk pengembangnya sendiri adalah Kifra ini. Sambil membahas informasi mengenai ROM ini, kalau kita lihat di sini keren juga ya kalau kita perhatikan untuk tampilan dari about phone-nya. Nah, saat inilah saat yang bagus bagi kalian yang kemarin request mengenai Oxygen OS dan pengen merasakan OnePlus di ponselnya Xiaomi Redmi 4X. Kini saatnya teman-teman, kalau yang pengen install silahkan install. Nanti untuk link downloadnya saya letakkan di bawah deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke display ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk home screen-nya cukup simpel dengan widget jam dan juga wallpaper tulisan Jepang. Kemudian kita lihat untuk tampilan, terutama yang penting biasanya adalah kecerahan otomatis. Satu, slider otomatis ini bekerja dengan baik di ROM Oxygen OS ini. Kemudian untuk tampilannya sendiri kita lihat untuk status bar ataupun panel notifikasi di sini semuanya fungsional. Ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan nantinya jika menggunakan Oxygen OS ini, akan kita bahas nanti di bagian fitur. Di sini kita lanjut untuk ikonnya minimalis kecil ya. Kalau saya lihat untuk yang lain-lainnya di sini saya bandingkan di sini lebih kecil. Kemudian untuk wallpaper kalian custom ya, bisa menerapkannya dari foto kalian sendiri melalui galeri. Untuk display lainnya kalian bisa menggunakan dark mode ya, nanti bisa kalian cek di pengaturan untuk pengaplikasian di dark mode-nya. Oke, itu tadi sekilas mengenai display, ternyata cukup keren ya teman-teman, tampilannya full seperti OnePlus 5. Sekarang kita lanjut saja pembahasannya ke user experience sekaligus fitur yang dimiliki dari port Oxygen OS ini. Untuk bagian user experience dan juga fitur di sini, untuk stok kamera jika kalian nanti install, stok kameranya adalah kamera footage ini teman-teman. Di sini sudah ada juga kamera seperti ini di Play Store. Jadi nanti coba bandingkan lah teman-teman, nanti kamera yang ada di Play Store footage ini dengan yang ada di stok bawaan custom ROM ini. Di sini kalau saya gunakan untuk memoto tadi cukup bagus ya teman-teman. Kemudian juga bisa juga untuk merekam video. Kemudian untuk mengambil slow motion dia bisa mencapai 120 fps. Jadi kalau video slow motion itu semakin tinggi fps-nya, jadi nanti akan semakin bagus hasilnya. Jadi begitu untuk bagian kamera. Kemudian untuk yang lainnya fitur di sini dilengkapi dengan Magic Manager, tapi ini Magic Managernya sudah versi keren ya teman-teman, yaitu Magic Manager Kokoro Edition ya, warnanya pink. Tapi saya belum tahu untuk di sini sudah di root apa belum, tapi di sini kok sudah ada Magic Manager. Tapi nanti silahkan teman-teman cek sendiri apakah di sini sudah root. Jika root kalian tinggal menggunakan saja nantinya. Oke, di sini juga ada retro musik seperti yang kemarin di Lineage OS biasa menggunakan retro musik, tapi di Oxygen ini juga dilengkapi dengan retro musik. Oke, kemudian apalagi ya teman-teman, kita ke bagian keamanan ya teman-teman. Ini penting bagi siapapun, keamanan ponsel, terutama keamanan pada layar ya. Di sini
Kalau kita cek dulu, di sini untuk keamanannya menggunakan 3 ya di sini ya teman-teman, yaitu menggunakan pattern, kemudian fingerprint dan juga face unlock. Di sini memang sudah saya coba, sebelum saya review semuanya sudah saya coba. Untuk face unlocknya pun bisa, fingerprintnya pun bisa, apalagi pola tentunya juga bisa ya teman-teman. Ini artinya untuk oksigen sendiri itu sangat memperhatikan keamanan para penggunanya ya teman-teman. Karena di sini juga sudah memasukkan dengan face unlocknya. Kemudian untuk seperti saya bilang tadi, untuk fitur dark mode bisa kalian temukan di bagian tema di sini ya teman-teman. Tema dark mode-nya ada light, kemudian ada color. Tinggal kalian pilih kemudian terapkan jika kalian ingin menerapkan salah satu tema yang kalian inginkan. Jangan khawatir untuk masalah kostumisasi, di sini kalian bisa juga untuk mengkostumisasi status bar seperti tampilan baterai dan lain-lain. Kemudian untuk kostumisasi lainnya yaitu tombol ya teman-teman, button bisa kalian kostumisasi. Kemudian untuk utility lainnya di sini dilengkapi dengan game mode, kemudian paralel aplikasi atau bisa digunakan untuk menggandakan aplikasi, dan juga fitur lainnya yang bisa kalian gunakan jika nanti kalian menginstal Oxygen OS Porting ini teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat untuk bagian performa. Di sini kita langsung lebih mudahnya cek saja dengan AnTuTu benchmark teman-teman. Kita untuk berpatokan pada skor yang didapat saat dites. Di sini sudah saya tes menggunakan AnTuTu ya, mendapatkan skor teman-teman bisa lihat sendiri 54.575. Kalau untuk yang lainnya teman-teman biasa main game, di sini support 3 jari ataupun 5 jari. Intinya multi tap bisa digunakan dengan normal ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan lihat untuk bagian status bar tool yang ada di sini ya teman-teman. Kita cek senternya bekerja, kemudian Bluetooth juga bekerja teman-teman. Untuk wifi nya jangan khawatir, di sini saya juga menggunakan wifi dan ini masih tersambung juga. Kemudian ada mode malam, untuk mode baca juga ada, reading mode. Kemudian untuk hotspotnya kita akan cek juga. Kita tunggu untuk aplikasian dari hotspotnya nanti akan muncul di status barnya ya teman-teman. Kita cek tapi belum aktif ini. Kita akan ulangi. Oh ternyata tadi untuk ketuk 1 kali baru matikan wifi. Tidak bisa bersamaan dengan saat wifi aktif untuk menyalakan hotspot. Nah di sini sudah muncul, ini artinya hotspot juga bekerja dengan normal ya teman-teman. Untuk bagian yang lain kalian nanti bisa explore sendiri. Di sini ada juga Zen mode yang bisa kalian coba nanti, tapi saran saya tidak perlu dicoba, nanti akan ini pokoknya kalau saya perhatikan ini fungsinya seperti ini teman-teman, seperti jangan ganggu begitu teman-teman. Jadi jika menggunakan ini kalian tidak diganggu, bahkan kalian tidak mengganggu karena di sini tidak ada cuma emergency call, bahkan kamera pun tidak bisa. Oke, untuk yang selanjutnya akan kita bahas juga untuk masalah penginstalan ya teman-teman. Bagi mungkin kalian nanti jika pengen install, ada sedikit trik dari saya jika kalian nanti menemui kendala saat penginstalan ya teman-teman. Di sini harap perhatikan baik-baik. Di sini file dari ROM ini belum ditandatangani atau belum di signature. Jadi kalian perlu trik khusus nanti. Jika kalian awam nanti nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa diinstal. Ada notifnya file signature, do not signature. Jadi kalian kalau tidak bisa nanti pakai cara yang akan saya berikan di sini.
Tapi langkah pertama jika kalian menginstal sebuah ROM, alangkah baiknya kalian nanti backup dulu semuanya yang ada sekalian. Backup, jika sudah backup kalian masuk wipe, kemudian centang semuanya kecuali internal ya, kecuali internal dan juga memori kartu ataupun OTG. Kemudian jika sudah, kalian tinggal swipe. Setelah swipe nanti kalian kembali, kemudian kalian install, cari ROM-nya, kemudian tinggal install. Nah, jika kalian nggak bisa install di sini, kalian harus mematikan ini ya teman-teman, harus menghilangkan centang signatur verifikasinya, harus kalian matikan. Setelah itu kalian install seperti biasa. Oke, itu saran saya jika ingin menginstal custom ROM ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke apa yang bekerja dan tidak bekerja ataupun apa nanti kekurangannya ya teman-teman. Di sini selama saya merasakan di sini belum ada bug yang saya temukan ya teman-teman. Kalau kalian nanti menemukan, kalian bisa isikan di kolom komentar biar yang lain juga tahu ya teman-teman untuk bug yang dimiliki. Jika tidak, jika bagus silahkan katakan bagus juga. Oke, di sini untuk kekurangannya di sini yaitu ikonnya, untuk home screen-nya ikon terlalu ke bawah untuk tampilannya ya teman-teman, jadi kurang menarik sedikit di bagian home screen. Untuk lain-lainnya tidak ada masalah, menurut saya cukup keren, tampilannya memang hampir 100% seperti OnePlus 5. Oke, jadi kesimpulannya custom ROM ini cukup bagus. Jika kalian menginstal, nanti HP kalian akan mirip seperti OnePlus 5. Sudah dengan Android 9 pula, kalian bisa menginstal Gcam dan lain sebagainya. Oke, jika kalian menyukai ini ya teman-teman, jangan lupa untuk klik like. Kemudian bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama yang sedang mencari referensi tentang Oxygen OS untuk HP yang Xiaomi Redmi 4X. Kalian bisa mencoba portingan ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.